Gimana sih namanya anak kecil kan ya, yang masih butuh kasih sayang orang tua, yang bahkan bisa berpotensi berbulan-bulan ditinggalkan sama orang tuanya. Halo, selamat datang di channel ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silakan klik tombol subscribe agar gue lebih semangat membuat video berikutnya. Selamat menonton. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama gua di sini di channel Ayung tentunya. Ya, selamat sore ya teman-teman. Jadi di sini gua lagi ada suatu keperluan ya, jadinya gua harus keluar. Dan ya lumayan jauh juga sih keluarnya, ke Jonggol. Sambil riding kabut aja ya, kita ngebahas apa aja sih yang ada di jalanan. ya gimana ya, karena memang susah sih, lagi susah cari bahan. Sebenarnya gue banyak bahan buat ngevlog, tapi karena situasinya seperti ini, jadinya gue tunda dulu sampai pandemi ini kelar gitu kan. Ya sejauh ini di wilayah Bogor tentunya masih oke aja sih, fine aja, nggak ada yang perubahan signifikan. Mungkin perubahan sedikit di kuantitas pengendara yang lewat di jalan raya ya, seperti biasa di kota-kota lain lah ya guys. Gue mau tanya nih. Anjir, hampir aja. Gue mau tanya nih, keadaan kota kalian ini sekarang ya, selama PSBB ini diberlakukan kayak gimana sih? Apalagi setelah Pak Presiden Joko Widodo ini menetapkan pelarangannya adanya mudik ya. Jadi ya otomatis bakal sangat jarang mudik lebaran itu ditiadakan. Ya ibaratnya ya, kata kasarnya dilarang ya, nggak boleh, itu haram jatuhnya. Ya karena kan kemarin cuma sebatas himbauan aja kalau misalkan ada yang mudik gitu kan, jadi kurang begitu tegas. Tapi sekarang ditegasin lagi, kalau kemarin boleh mudik ya kan, tapi sebaiknya jangan gitu kan kalau kata pemerintah mah. Tapi sekarang enggak, malah emang bener-bener dilarang gitu buat mudik. Mungkin bakal berdampak sama para pedagang-pedagang kecil ya. Banyak banget dampaknya buat para pedagang kecil. Apalagi ya di kampung gua nih, tempat asal gua kan Kuningan, yang memang notabene tradisinya adalah dagang sambil merantau gitu. Warung-warung kecil, mungkin kalian tahu ya, warung-warung kecil di Jabodetabek tuh banyak. Yang pinggiran itu kayak warung Kuningan, warung kopi kayak gitu kan. Terus apa namanya, itu loh, apa sih, kacang hijau, bubur kacang hijau. Nah itu rata-rata kan dari Kuningan, rata-rata ya, bukan semuanya. Nah itu pasti mereka yang memang udah deket waktunya mudik, jadinya diperpanjang gitu kan. Biasanya rata-rata itu paling lama itu 2-3 bulan merantau, dan setelah itu pulang ke kampung. Begitupun seterusnya ya, bolak-balik. Tapi karena semenjak PSBB dan pelarangan mudik ini, mereka semua bingung cuy. Gimana, termasuk saudara gue ini. Tadi gue habis dari saudara gue ngambil barang. Saudara gue ini kan punya anak yang masih kecil ya, ibu teteh lah ya, karena ini uak gue. Anaknya ini, si teteh ini ada di kampung, sementara orang tuanya ini ada di kota gitu ya ibaratnya. Pasti rasa kangen. Terus gimana sih namanya anak kecil kan ya, yang masih butuh kasih sayang orang tua, yang bahkan bisa berpotensi berbulan-bulan ditinggalkan sama orang tuanya karena PSBB ini. Miris juga sih, kasihan gue liatnya.
Terus juga ada banyak banget saudara-saudara gua di Jabodetabek ini yang merantau berdagang juga, banyak yang apa namanya nggak bisa mudik gitu kan, padahal mereka ada yang kayak misalkan pengantin baru, ada yang memang sebentar lagi mudik, ada. Sebenarnya bisa aja sih mereka pada mudik, cuma ongkos untuk mudiknya ini malah berkali-kali lipat cuy. Yang biasanya 150 atau ya 170 lah ya paling mahal untuk satu kepala kan, karena biasanya tradisinya naik travel ya, jadi yang biasanya 150 sampai 170 sekarang naik jadi per kepala 400.000. Itu menurut gua sadis sih, memang ya berpengaruh juga buat travel, karena ya diberlakukan PSBB ini yang biasanya satu mobil itu ini biasanya pakai EPV atau kayak ini ya, pokoknya yang mobil-mobil agak lega lah ya, kayak Luxio kayak gitu kan. Jadi berpengaruh banget, biasanya sekitar 12 orang dan full banget penuh. Kalian mungkin tahu sendiri travel itu gimana ya, kalau belum penuh belum berangkat. Nah, gara-gara PSBB ini jadinya satu travel ini cuma bisa mengangkut setidaknya 4 orang gitu, 4 orang doang dari 12 orang. Ya udah pasti ketahuan banget ya penurunan penghasilannya kayak gimana, belum ongkos bensin, belum tol ya kan, belum makan di pinggir di pas rest areanya. Itu gua kasihan banget cuy. Memang sih mau nggak mau harus ngejalanin ini ya kan, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena ya memang keadaannya lagi kayak gini. Dimaklumin tapi susah, nggak dimaklumin tapi ya memang harus gitu. Oh gila, keren banget cuy. Ini spot yang paling asik sih, tuh lihat sih, keren banget. Ini ada di Cilengsi ya, Cilengsi Bogor. Buat kalian yang mau lihat-lihat suasananya bisa kesini aja. Sunset sih. Sekarang kebetulan udah jam 5, setengah 5 lah. Nah ini gue sebelum pulang, ini gue arah mau pulang ya. Sebelum pulang gue mau buat sinematik dulu, karena gue udah janjian juga sama temen gue ya, mau buat sinematik ya, ngopi-ngopi bentar lah ya, habis itu pulang. Dan gue nggak lama-lama sih ya, minimal habis maghrib gue balik, karena memang ini udah ada di jadwal agenda gua, di buku agenda gua udah gua jadwalin gitu. Sebenarnya udah 3 kali gagal, ini yang ketiga. Semoga aja bisa ya, semoga aja. Dan orangnya juga udah di lokasi ketemuannya. Tinggal gua doang ini yang belum sampai, dia udah nunggu. Oh ya guys, buat kalian yang memang udah tahu Instagram gua kan suka suka buat sinematik motor-motor gitu ya. Karena kan gua pakai HP, banyak yang tanya juga gimana cara buat sinematiknya. Setuju nggak sih kalian kalau misalkan gue buat tutorialnya? Dulu sempat gue pernah pengen buat, udah gue buat satu part. Gimana ya, gue kalau misalkan buat konten yang ada sequelnya gitu, kayak part 1 part 2 itu kayak susah banget. Part 1 oke lah, bisa terupload, tapi part 2 part 3 nya itu bisa malah moodnya hilang ya, gue nggak entah kenapa ya. Ya buat teman-teman nih, silakan tulis di komentar aja ya kalau misalkan setuju gua buat sinematiknya. Ya monggo ditulis di komentar setuju atau enggak, dan tulis alasannya kenapa gua suruh bikin tutorial sinematik ini gitu. Karena ya mungkin bakal keluar dari niche gua ya, karena niche gua ini gua mau mulai niche gua di ranah modifikasi gitu, review dan test ride. Tapi kalau misalkan kalian banyak yang minat, banyak yang minta, it's okay, gue buatin gitu. Tapi sebelum itu, buat kalian yang nonton, silakan cek Instagram gua dulu ya, gimana video-video gua di Instagram, sinematiknya kayak gimana. Dan itu gua pengambilan gambarnya itu gua 100% pakai HP cuy, nggak ada yang pakai kamera ya kan. HP-nya pun HP biasa aja, Xiaomi Redmi Note 3 gitu. Di deskripsi postingan gue biasanya gue cantumin itu. Nah kalau misalkan kalian udah lihat gimana videonya, silahkan kalian komentar di kolom komentar ini. Dan buat kalian yang nggak tahu Instagram gue, silahkan cek aja di deskripsi.
Atau enggak nih di bawah ini gua tulisin Instagram gua apa. Kalian bisa cek sendiri ya, nanti tinggal klik linknya aja di deskripsi gitu. Aduh, sumpah enak banget jalan-jalan sore ya. Kalau misalkan nggak PSBB aja dan memang suasananya seperti ini, sumpah enak banget cuy. Gila, sepi ya kan jalanan, nggak rame, terus juga hawanya juga asik gitu, nggak panas, nggak hujan, ya enak gitu, adem. Ditambah mataharinya yang udah mulai terbenam gitu kan, berasa melihat sunset. Iya. Tapi tetap ya harus menggunakan APD gitu, alat pelindung diri ya. Seperti yang dianjurkan pemerintah, kalau misalkan kita mau keluar minimal itu ada masker, terus juga ada apa namanya, mana nih kawan gua, udah sampai sih. Oke, kita udah sampai cuy di lokasinya. Nah itu teman gue di situ tuh. Dan ini perbatasan ya cuy. Nah ada tugu perbatasannya di situ, perbatasan desa lah ibaratnya. Coba kita tanya-tanya dulu sama security-nya, apakah boleh kita buat video di sini ya kan? Nyasar kemana? Hah? Bikin di sini keren kayaknya ya. Bikin di sini aja. Tapi izin dulu boleh nggak? Hah? Izin dulu boleh nggak? Langsung masuk aja apa izin dulu? Ya udah. Gue pengennya di sini. Bikinnya di sini. Iya di sini. Izin dulu aja ya. Oke guys, jadi videonya segitu aja ya, nggak ada yang asik-asik. Jadi jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian juga. Dan yang terpenting adalah subscribe, karena subscribe membantu gua selalu semangat berkarya di YouTube ya teman-teman. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua, ada di deskripsi linknya. Silahkan kalian follow biar kalian tahu update video terbaru. Oke? Gua pamit undur diri, see you next video. Stay at home, jangan ikutin gua ya, karena gua bandel dikit lah ya. Oke. Jadi gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye.